Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Kemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, sebuah telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, oh, singgah dalam diriku. Sepada, punten. Halo, permisi. Siapa ya? Saya Jeffrey, Tante. Anak satu-satunya Pak Subroto. Nak Jeffrey. Tante, selamat siang. Selamat siang. Tante sudah lama menunggu kedatangan Nak Jeff ke sini. Pasti itu sudah saya duga sebelumnya. Iya, iya. Santinya ada? Ada di dalam. Nanti Tante panggilkan. Ayo, duduk. Terima kasih, Tante. Aduh, rupanya nggak sabar sekali ya. Oh iya, Tante. Gimana nggak sabar? Saya ini kan sama Santi sudah lama sekali tidak bertemu. Jadi kangen. Iya, iya, iya. Ayo duduk dulu. Ya. Ngomong-ngomong, apa Nak Jeffrey sudah bicara dengan ayah? Oh iya, Tante. Soal itu kan, soal... aduh, kok saya jadi lupa begini ya. Iya, saya memang datang ke sini untuk membicarakan soal itu, Tante. Lantas, apa kata ayahmu? Papa setuju dengan rencana kita, Tante. Oh ya, jadi ayahmu setuju? Oh jelas dong. Demi kebahagiaan anak satu-satunya. Mana mungkin Papa nggak setuju. Nah, jadi sekarang tinggal menentukan hari dan tanggal pernikahannya saja. Terus, apa lagi kata ayahmu? Oh iya, enggak, tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi, ayahmu tidak berkomentar apa-apa tentang rencana pernikahan kamu dengan Santi? Komentar. Sama Oh iya, pokoknya Papa itu ingin segera bertemu dengan Tante dan Om untuk membicarakan permasalahan ini selanjutnya. Kapan? Besok, lusa,
jam 10 pagi. Tante bisa kan? Bisa, bisa. Nah, jadi sekarang tentunya saya boleh dong bertemu dengan Santi. Oh, tentu. Tentu boleh. Tunggu ya. Terima kasih. Oh iya, Nak Jeffrey. Tante sampai lupa. Oke, lupa. Kenapa Tante? Ada apa? Kenapa? Iya, Santi sedang belajar. Kan sebentar lagi ujian. Sedang belajar ya? Mau ujian ya Tante ya? Iya, Santi sudah pesan sama Tante supaya jangan diganggu. Kelihatannya lagi serius sekali. Bagaimana kalau Nak Jeffrey lain kali saja datangnya? Iya deh Tante, nggak apa-apa. Kan masih bisa besok-besok. Nak Jeffrey nggak marah kan? Oh nggak marah. Untuk Santi, saya mengerti betul dengan apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Belajar kan bagus buat ujian Tante. Ya nggak apa-apa. Kalau begitu, saya pulang dulu deh Tante. Loh, kok buru-buru? Kan sekarang lagi sibuk saya Tante. Sibuk sekali. Saya sekarang punya bisnis kecil-kecilan untuk masa depan. Aduh, bagus itu. Tante senang sekali mendengarnya. Terima kasih Tante. Tolong sampaikan salam untuk Om dan Santi Tante ya. Oh iya. Kalau begitu saya permisi. Dan ya deh. Terima kasih aja. Salam untuk ayahmu ya. Ya Tante. Ma, ada urusan apa anak itu datang kemari lagi? Untuk membicarakan rencana pernikahannya. Pernikahan ya? Iya. Sejak kapan Mama jadi ibu angkatnya? Atau mungkin Mama sekarang sudah jadi konsultan pernikahan ya? Sehingga dia harus membicarakannya dengan Mama. Tentu saja harus bicarakan denganku. Karena aku sudah memutuskan Santi harus menikah dengan Jeffrey. Bagaimana mungkin Mama bisa mengambil keputusan sendiri tanpa terlebih dahulu menanyakan pada Santi? Atau paling sedikit membicarakannya dengan aku, suamimu? Buat apa, Pak? Loh, Santi kan anakku dan aku ibunya. Aku ingin yang terbaik untuknya. tapi jangan lupa, Ma. Yang terbaik bagi Mama itu belum tentu yang terbaik bagi Santi, ya kan? Nah, selain itu aku juga heran, Ma. Dulu Mama sendiri yang bilang bahwa Santi itu sama sekali tidak menyukai Jeffrey. Kok sekarang berubah? Keadaan semua telah berubah, Pak. Dulu memang Robbie jauh lebih baik daripada Jeffrey. Tapi sekarang jelas Jeffrey lebih menjamin masa depan Santi. Tapi apa Mama pikir Santi akan senang mendengarnya? Aku akan meyakinkan dia. Jeffrey memang kekanak-kanakan. Tapi waktu akan membuatnya dewasa, Pak. Apapun yang terjadi, Mama tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa Santi dan Robbie itu saling mencintai. Dan cinta tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Aku tidak dapat membiarkan anakku menikah atas dasar cinta. Dan kemudian menyaksikan Santi ikut menderita, memohon bantuan orang lain bersama Robbie. Dan Papa tahu kan, sekarang ini bahkan mereka sudah tidak mempunyai tempat berlindung lagi. Semuanya sirna, musnah. Seharusnya cinta itu juga musnah bersama datangnya musibah itu. Tapi mereka kan tidak akan selamanya begitu, Ma. Aku yakin suatu ketika perusahaan Pak Leo akan pulih kembali. Aku tahu bagaimana sifat Pak Leo dan Roni yang pantang menyerah. Mereka itu tekun dalam berusaha. Iya, sampai kapan? Sampai kapan kita harus menunggu, Pak? Pada saat keadaan mereka membaik, Santi sudah jadi perawan tua. Dan barangkali di antara kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ingat, Pak, selagi kesempatan masih ada, kita harus mempergunakan sebaik-baiknya. Dan jangan kita sia-siakan kemurahan hati ayah Jeffrey yang masih mau menerima Santi sebagai menantunya.
Rumah siapa ini? Villa ini milik keluarga Pak Dasmama, salah satu mitra bisnis kita. Pak Dasman. Ya, katanya belakangan ini dia sibuk mengurus bisnisnya, jadi dia nggak punya waktu untuk berlibur bersama keluarganya di villa ini. Ternyata masih ada juga orang yang berbaik hati mau meminjamkan villa ini pada kita. Ya, Mah? Robi, kita menyewa, bukan pinjam. Jadi Pak Dasman itu menyewakan villa ini, bukan meminjamkan. Ya, Keterlaluan tuh orang. begitulah kenyataannya sekarang. Ayo, Ma, kita ke dalam. Sebaiknya Mama istirahat dulu. Partinya bagus sekali. Perutku rasanya mau meledak kekenyangan. Sudah lama aku tidak makan enak dan banyak seperti ini. Kau pikir aku tidak? Hah? Darling, selama aku jauh dari kau, aku tidak pernah merasakan hal seperti ini. Really? I swear. Kalau begitu, kenapa tidak kita bayar kerinduan kita yang tertunda selama kau pergi ke Jakarta? Okay. Where? Here? Crazy! Come on! Come on! Teddy, kamu jahat. Katanya kau segera menelponku setibanya Singapura. Kenapa baru sekarang? Sorry, Kathy. I'm very busy. Sibuk sekali. Aku kesepian, Ted. Aku kangen sekali sama kamu. Aku ingin segera kau datang. Atau aku yang menyusulmu ke sana ya? Sabar, sayang. Sabar. Nggak lama lagi. Secepatnya ya. Janji? I promise. Rasanya aku ingin menangis deh bila bangun di tengah malam melihat kau tak ada di sampingku. Oh, itu wajar. Hal seperti itu bisa terjadi pada setiap orang, Kathy. Ya, mereka yang merasa kehilangan. Dan kau mesti ingat, jaga kesehatanmu. Jangan terlalu larut dengan perasaanmu. Yang penting, kau datang secepatnya ya. Oke? Take care. Be kiss. Betul ya, Ted ya? Kamu jangan bohong. Aku menunggumu loh. Iya, sudah larut malam. Listen, I'll call you tomorrow. Okay, darling? Good night. Bye-bye. Siapapun orangnya pasti dia so very important sampai harus kau telepon malam-malam begini. Mengapa kau diam? Jawab pertanyaanku. Teddy? Linda, Siapa dia? Linda, aku sedang ada masalah. Dan aku tidak mau kau ikut memikirkan masalah ini. Masalah? Iya, masalah. Mitra bisnis kita di Jakarta sedang mengalami musibah. Perampokan berakibat fatal bagi perusahaan dan juga keluarga mereka. Dan kau tahu, itu pasti ada efeknya bagi perusahaan kita. Itu sebabnya aku tadi menghubungi salah satu dari keluarga mereka dengan maksud untuk menghibur dan usaha pendekatan. Kenapa? Kau marah karena aku tinggal tidur sendirian? I'm sorry, Teddy. Kita tidur lagi.
Come on. Apa masih ada kemungkinan, Pak, untuk dapat memiliki rumah kami lagi? Maaf, sebetulnya nilai rumah Bapak yang dianggunkan pada kami masih belum mencukupi dengan nilai pinjaman yang Bapak terima dari kami. Jadi maaf saja, kami tidak bisa memberikan toleransi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yaluqa mislahum bala wa huwal khalaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahu. Ya Allah. Rob, Papa gimana? Tauran, Dokter bilang apa tadi? dokter baru saja masuk. Kamu sendiri gimana? Ada kemajuan? Rumah tetap disita, Rob. Sampai kita bisa melunasi sekurang-kurangnya 50% dari pinjaman kredit kita. Itu juga harus pakai bunga lagi. Udah lah, apa-apa. Gimana, Dok? Alhamdulillah, ayah kalian telah sadar. Dan kalian bisa melihatnya setelah kami memindahkan ke ruangan perawatan. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih, Dok. Ran, saya pulang dulu. Mau ngasih tahu Mama. Hati-hati ya, Rob. Ada apa, Robi? Ma, Ada apa? akhirnya Papa sudah sadar dari komanya, Ma. Papa sudah sadar, Ma. Alhamdulillah, Gusti. Rupanya menjawab doa-doamu. Ayo, Ma. Kita ke sana. Roni sudah menunggu di sana. Tunggu, Mama mau ganti baju dulu ya. Mama tidak mau ya, Papa melihat Mama dalam keadaan kacau begini. Iya, Ma. Ya. Robi tunggu di luar, Ma ya. Cepat, Ma ya. Mama kenapa menangis? Mama menangis karena bahagia, Pak. Tuhan mengabulkan doa kami, mengembalikan kesadaran Papa.
Ron, Ya, Pak. bagaimana soal pencurian itu? Pak, tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Jadi Papa nggak perlu cemas. Para perampok itu nggak berhasil membongkar safety box kantor kita. Mereka hanya bisa mencuri beberapa inventaris yang harganya nggak seberapa, Pak. Cuma itu kok, Pak. Cuma itu. Iya, Pak. Semuanya beres. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Yang penting, sekarang Papa harus segera sembuh. Supaya Papa bisa bekerja seperti dulu. Syukur alhamdulillah. Perusahaan yang kubangun dengan jerih payah dan dengan tetes keringat, tahap demi tahap. Kau bisa bayangkan bagaimana Leo tanpa Leo Corporation. Morning, Dad. Morning. Morning, honey. You wake up Morning. so early. I know. Oh my God. What? Look at this. Aku sudah tahu. Kau sendiri yang cerita padaku. Yeah, but you know, berapa besar transaksi yang telah kita lakukan dengan perusahaan itu? I know, so? So, perusahaan itu akan bangkrut, Linda. That's why I think I have to go to Jakarta and clear all the problems dan membatalkan kontrak. You understand? Kenapa kau harus repot-repot? It's only how much? 400,000 US. That's nothing, honey. What? Nothing? Yeah. Come on, Linda. It's nothing for you. Tapi buat aku, itu satu tanggung jawab yang sangat besar. Apa kata ayah kau kalau aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini? And remember one thing, darling. Aku hanya karyawan di perusahaan ayahmu. Berarti kau akan tinggalkan kami lagi. Please, Linda. Demi company, I have to go back to Jakarta. I have to solve all the problem. Okay? Do you understand? Please. Oke. Pergilah. You angry? Darling, don't be angry with me, okay? Oke. But kau harus promise ya. Kali ini tidak lama. Okay. I promise. Being a good wife, bantu saya packing, okay? Oke. Daddy mau pergi lagi ya? Vira bantu mama ya. Ya, Ma. Okay. Vira, tolong beritahu Uncle John untuk siap-siap antar Papa ke airport. Oke, Dad. Linda, aku akan segera berangkat. Dan begitu tiba di Jakarta, I'll call you, okay? Kenapa cemberut? Masa suami mau pergi, istri mukanya masem begitu?
Aku pikir kau sudah mengerti. Aku mengerti kau pergi demi pekerjaanmu. Yang aku tidak mengerti, kenapa kau harus beli rumah segala di Jakarta? Beli rumah? Apa maksudmu? Surat dan sertifikat ini sudah jelas. Tapi aku minta penjelasanmu, kenapa kau merahasiakannya? Oh, ini. I'm sorry, darling. Kalau saya bukan suami yang baik. Oh, jadi benar kau membohongiku. Darling, bukan begitu. Aku bermaksud mau memberikan surprise buat kau. Surprise? Ya, big surprise. Linda, aku bosan setiap kali aku datang ke Jakarta, aku tinggal di hotel, makan makanan hotel setiap hari. Sementara bisnisku juga menuntut aku untuk lebih banyak tinggal di Jakarta. Itu sebabnya secara diam-diam aku beli rumah supaya aku bisa mengajak kau dan Vira untuk tinggal di sana nanti. Kau mengerti kan? Tapi sudahlah. Sekarang itu bukan surprise lagi buat kau. Karena kau sudah emosi, marah. Oh, Teddy. I'm sorry. Kuakui, aku memang terlalu cepat marah dan emosi. Bukan salah kau, Linda. Mungkin aku yang tidak bisa membahagiakan istri. Kamu jangan bicara begitu. Oke, sekarang pergilah dan selesaikan pekerjaanmu, oke? Are you sure? Dan setelah pekerjaanmu selesai, jangan lupa telepon aku. Jadi aku bisa menyusul sama Vira. Sudah lama juga aku tidak ke Jakarta. Oke, aku berangkat sekarang. Mbak, saya mau nebus resep ini, Mbak. Semuanya 350, kan? Iya, Gimana? saya bayar dengan kartu kredit ya. Begitu. Aduh Mbak, kelihatannya dompet saya ketinggalan deh. Jadi? Saya pergi dulu sebentar, nanti saya balik lagi untuk nebus obat ini Mbak ya. Oh, begitu. Boleh. Maaf ya Mbak ya. Iya. Kenapa Mita? Habis jalan-jalan kok kelihatannya lesu? Kenapa? Kamu sakit? Lalu kenapa? Dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi, Ju. Dia telah kehilangan segala-galanya. Tak ada yang tersisa.
Roni. Hanya ini milikku. Untuk apa semua ini, Mita? Tolong berikan ini untuk Roni. Meskipun tak seberapa, dalam keadaan sekarang ini ia lebih membutuhkannya, Jo. Hanya itu yang dapat aku bantu untuk dia. Mita, kamu jangan emosi dulu. Keadaan Roni belum tentu seburuk apa yang kamu kira. Tapi kamu lihat sendiri kan, hanya ada uang 10 ribuan di dompetnya. Iya, tapi kan bukan berarti kamu... Aku lihat sendiri, Jo. Bahkan ia nggak mampu membeli obat yang dipesannya di apotik. Tolong berikan ini juga untuk dia. Mungkin ini obat untuk ayahnya. Aku sudah menebusnya untuk dia. Papa, kita rest. Udah lah, Mit. Mit. Jo, Udah lah, Mit. tolong berikan kepada Roni, Jo. Iya. Roni! Tunggu, Ron! Jo, sudah Jo, biarkan Roni pergi. Belakangan ini sikapnya memang aneh. Saya seperti tidak lagi mengenal Roni yang dulu. Sikapnya tadi sama sekali tidak aneh. Siapapun pasti mempunyai pikiran yang sama dan melakukan hal yang sama bila berada dalam posisinya, Jo. Maksud kamu, ia datang ke rumah saya dan ia melihat kamu lalu lantas ia pergi begitu saja? Bukan sekedar melihatku, tapi melihat kita, Jo. Melihat kita berdua ada di dalam kamar dan melihat kamu memeluk aku. Saya kan hanya ingin mencoba menghibur kamu, Mita. Ya, tapi kan Roni tidak tahu tentang hal itu. Itu menurut pendapat kamu, Mita. Roni tidak sepicik itu. Saya tahu betul siapa Roni. Tapi saya juga mengerti kalau kamu menuduh dia begitu. Karena kamu pernah punya pengalaman seperti itu. Kau bisa saja percaya pada sahabatmu. Tapi aku tidak lagi bisa percaya pada siapapun. Bahkan pada diriku sendiri. Mita, mengapa kamu selalu memikirkan hal yang sudah berlalu? Seperti halnya musim. Perjalanan hidup pun tidak pernah sama. Selalu berganti. Seperti siang dan malam. Seperti rembulan dan matahari yang datang silih berganti. Ya, seperti itulah hidup. Selalu ada harapan dan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Entahlah. Jangan khawatir, Mita. Saya akan bicara dengan Roni.
Dan kalau memang dugaan itu benar, saya akan coba meluruskan segalanya. Hati-hati di rumah ya. Jo, tunggu. Kalau kamu merasa perlu untuk bicara dengan Roni, tolong apapun yang terjadi jangan cerita apa-apa tentang aku ya. Kenapa? Bukankah pengalaman hidup kamu telah mengajarkan kamu tentang betapa pentingnya kejujuran? Kejujuran perlu waktu. Dan pada saat sekarang ini, kejujuran hanya menghempaskan Roni jatuh lebih dalam lagi, Jo. Tolong berikan ini ya. Papa harus banyak makan ya, biar cepet sehat, cepet pulang. Selamat pagi, Bu. Pagi. Pagi. Maaf, Pak. Bu, di luar banyak sekali wartawan yang ingin mewawancarai Bapak. Aduh, wartawan. Saya kan sudah bilang, Suster, bahwa keberadaan kami di sini tuh harap dirahasiakan dari mata wartawan. Kami sudah coba, Bu, tapi mereka tetap saja memaksa. Lebih baik Ibu saja yang keluar menemui mereka. Ya, nanti saya temuin wartawan itu. Papa udah kuat. Kalau cuma nemui wartawan sih gampang tuh. Gak usah, Pak. Jangan dulu. Bapak Pan harus banyak istirahat ya. Bicara itu sama dengan berpikir. Jadi Bapak istirahat saja dulu ya. Biar Mama yang temuin mereka ya, Pak ya. Suster, bagaimana keadaan Bapak Leo sekarang? Sabar, sabar. Ibu Leo akan menemui bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Silakan tunggu sebentar. Terima kasih. Oh, iya, terima kasih. Suster. Permisi, Bu. Bu, permisi, Bu. Apakah keadaan Bapak Leo dalam keadaan kritis sekarang, Bu? Oh iya, Bu. Serangan jantung Bapak Leo apakah ada hubungannya dengan perampokan perusahaan Pak Leo? Bagaimana, Bu, pengusutan dari kepolisian, Bu? Dan mengenai karyawannya gimana, Bu? Saya mohon saudara-saudara ya, berilah kami waktu untuk tenang dulu ya. Saya mohon. Tante. Jo. Waduh, Mas, bagaimana nih, Mas? Kami kan butuh berita, Mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Kami butuh berita, Mas. Bung, Anda memang butuh berita. Tapi Bapak dan Ibu Leo ini butuh tenangan. Ini musibah, Bung. Tolong dong berikan rasa solidaritas sosial kita. Gimana? Bisa bubar sekarang? Baiklah, Bu. Lain kali kami bisa menemui Ibu lagi. Iya. Mari, Bu. Kami permisi. Mari, Bu. Mari, Bu. Terima kasih. Bagaimana, Tante? Keadaan Om? Baik? Mari, masuk. Sorry, Om. Jo, aduh, kemana aja kamu ya? Sibuk ya? Kok baru sekarang nengok Om lo? Iya, Om. Gimana, Om? Keadaannya sekarang? Lihat saja, sudah lumayan sehat. Alhamdulillah. Oh iya, Tante. Roni mana? Loh, Roni kan sedang beli obat. Sebentar juga dia datang. Iya. Duduk, Jo. Obat? Iya, obatnya Om. Obat buat Om? Loh, ini kan obat yang harus dibeli Roni untuk Om. Kok bisa ada sama kamu sih? Iya, Tante. Itu apa? Tadi memang Roni ke rumah saya. Oh. Dia tanya sama saya.
Kok kamu nggak telepon dulu sih? Kan aku bisa jemput kamu. Aku sengaja mau bikin surprise. Kalau telepon dulu udah bukan surprise namanya. Kamu ganti baju dulu, Di, biar aku siapkan makanan buat kamu ya. Oke. Jam berapa kamu berangkat dari Singapura? Sebetulnya sudah dari kemarin malam, tapi aku singgah di Bali untuk ketemu dengan orang pariwisata. Itu tidak terlalu penting. Yang penting kan aku sudah ada di sini sekarang. Dan aku punya sesuatu untuk kau. Apa ini? Bukalah. Wah, bagus sekali. Tentu harganya sangat mahal ya, Dad. Cincin ini tidak ada artinya dibandingkan dengan wanita secantik kau. Terima kasih, Teddy. Tapi kau tak perlu menghadiahiku barang-barang semahal seperti ini. Yang penting ini membuat kau bahagia. Why not? Asal kamu tahu, Ted. Kalau kamu sudah pulang saja aku sudah senang. Aku tidak mau ada perpisahan di antara kita walau hanya semalam. Kamu terlalu melankolis, Kathy. Yang penting kan sekarang aku ada di sini. Hah? Oh iya, aku ada kejutan lagi satu. Apa? Teddy, aduh, turun. Aku mau nakal, Teddy. Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Kemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun